Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ridha Fitriani Saharudin dengan NPM 22150611114 dari kelas PSTIB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kontekstual data model, nanti juga ada physical data model, dan database dari artikel yang sudah saya pilih sebelumnya, yang mana artikel yang saya pilih berjudul Rancangan Basis Data Transaksi pada PT Bank Perkreditan Rakyat ABC menggunakan MySQL dengan model Entity Relationship Diagram atau ERD dan Physical Data Model atau PDM, yang mana artikel ini dimuat dalam Journal of Advances in Information and Industrial Technology yang terbit pada Mei 2023. Langsung saja, di kontekstual data model yang sudah saya buat, terdapat 3 entitas, yaitu ada entitas nasabah, entitas teller, dan juga entitas transaksi. Nah, pada entitas nasabah terdapat beberapa atribut, yaitu yang pertama ada atribut nomor rekening nasabah dengan tipe data variable characters atau varchar, lengthnya atau panjang sepanjang 20, dan juga tipenya adalah mandatory, yaitu harus diisi. Yang mana nomor rekening nasabah ini juga merupakan primary key dari entitas nasabah. Lalu atribut yang berikutnya adalah nama nasabah dengan tipe data variable characters dengan panjang 40 dan juga mandatory. Lalu atribut tanggal lahir nasabah dengan tipe data date dan juga mandatory. Jenis kelamin nasabah dengan tipe data characters. Jadi nanti di jenis kelamin nasabah itu diisinya hanya P atau L seperti itu. Untuk perbedaan dari variable characters dan juga characters, misalkan variable characters 20, berarti itu maksimal panjang karaktersnya 20. Kalau kurang dari itu boleh. Sementara kalau dengan characters, misalnya characters 20, berarti nanti harus diisi sebanyak 20 karakter. Tidak boleh kurang dari itu, seperti itu. Nah, jenis kelamin nasabah ini juga mandatory. Lalu ada atribut nomor telepon nasabah dengan tipe data variable karakter sepanjang 13 dan juga mandatory. Dan yang terakhir ada atribut alamat nasabah dengan tipe data teks dan juga mandatory. Nah, entitas nasabah ini berelasi dengan entitas teller, yaitu relasinya adalah menuju nasabah menuju teller. Di sini untuk kardinalitasnya bisa dilihat nih. Kardinalitasnya adalah many to one, yang mana um, banyak nasabah itu dilayani oleh satu teller, sementara um, satu nasabah itu hanya dapat dilayani oleh satu teller dalam satu waktu, sementara satu teller bisa melayani banyak nasabah dalam satu waktu. Each nasabah must have one and only one teller. Di sini nasabah tuh tellernya itu mandatory, berarti harus satu, tepat satu. Dan each teller may have one or more nasabah. Setiap teller bisa memiliki satu atau lebih nasabah, seperti itu. Berikutnya adalah entitas teller. Di entitas teller terdapat beberapa atribut. Yang pertama yaitu ada ID teller dengan tipe data variable characters, lengthnya 11 dan juga mandatory. Juga ID teller ini merupakan primary key dari entitas teller. Lalu ada atribut nama teller dengan tipe data variable characters panjang 40, mandatory juga. Tanggal lahir teller dengan tipe data date, di sini bukan mandatory, jadi untuk tanggal lahir teller itu bisa diisi atau tidak di entitas teller ini. Lalu ada atribut jenis kelamin teller dengan tipe data characters dengan length 1. Lalu ada nomor telepon teller dengan tipe data variable characters dengan length 13. Nah, dari entitas teller ini berelasi dengan entitas transaksi, yaitu relasinya adalah menanyakan keperluan. Jadi teller menanyakan keperluan transaksi. Untuk kardinalitasnya di sini bisa dilihat. Kardinalitasnya adalah one to many, di mana each teller may have one or more transaksi. Artinya satu teller, ya, setiap teller itu bisa memiliki satu atau lebih transaksi. Each transaksi must have one and only one teller. Jadi setiap transaksi itu harus memiliki satu teller. Di sini mandatory ya, jadi katanya must. Kalau dia tidak mandatory itu may, mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah entitas transaksi dengan atribut yang pertama adalah nama pemilik rekening tujuan dengan tipe data variable characters sepanjang 11 dan juga mandatory. Berikutnya adalah nominal transaksi dengan tipe data varchar juga, lengthnya 20 dan mandatory.
Lalu ada jenis bank tujuan dengan tipe data teks, mandatory juga. Lalu ada nomor rekening tujuan dengan tipe data variable karakter, lengthnya 20 dan juga mandatory. Lalu ada nomor referensi dengan tipe data variable characters, lengthnya 11, mandatory, dan juga nomor referensi ini merupakan primary key dari entitas nasabah. Lalu ada atribut asal bank dengan tipe data text dan juga mandatory. Lalu ada tanggal transaksi dengan tipe data date, yang mana tanggal transaksi ini juga mandatory, harus diisi. Lalu yang terakhir ada atribut status dengan tipe data text dan juga mandatory. Nah, entitas nasabah dan transaksi ini berelasi. Relasinya adalah nasabah melakukan transaksi. Untuk kardinalitasnya, di sini bisa dilihat kardinalitasnya adalah one to many, di mana each nasabah may have one or more transaksi. Jadi, setiap nasabah bisa memiliki satu atau lebih transaksi, dan each transaksi must have one and only one nasabah. Setiap transaksi harus punya satu nasabah, mandatory, jadi harus. Jadi, satu nasabah bisa melakukan banyak transaksi, sementara transaksi itu harus dilakukan oleh satu nasabah, seperti itu. Nah, tentu adalah kontekstual data modelnya. Di sini sebelum diubah ke physical data model, ini saya coba untuk melakukan cek di ini, langsung aja pakai klik kanan lalu dicek model langsung, atau bisa juga pakai F4. Cek. Di sini kosong, tandanya tidak ditemukan kesalahan pada kontekstual data modelnya. Langsung saja ini di tools, lalu pilih yang generate physical data model atau pakai Ctrl Shift V. Sini generate new physical data model, pilih DBMS-nya yang MySQL 5.0, lalu di sini saya simpan dengan nama TASBD, CDM, dan PDM. Lalu ini oke. Baiklah, ini adalah physical data model atau PDM yang merupakan hasil dari contextual data model yang sudah di generate ke PDM. Baiklah, di physical data model ini tetap memiliki tiga entitas. Ada entitas nasabah, lalu ada entitas teller, dan juga ada entitas transaksi. Di sini bisa dilihat nasabah memiliki relasi dengan entitas teller, lalu transaksi ini memiliki relasi dengan entitas nasabah dan juga teller. Nah, di sini bisa dilihat pada physical data model, di sini ada yang namanya foreign key. Foreign key itu jadi misalnya kalau di, kan ini bisa dilihat pada nasabah, entitas nasabah, dia ada primary key berupa nomor rekening nasabah. Nah, nomor rekening nasabah ini nanti juga akan muncul di entitas transaksi. Nah, karena di entitas transaksi nomor rekening nasabah itu primary key punya entitas lain, makanya di sini dia menjadi foreign key atau kunci asing. Nah, di sini bisa dilihat di entitas nasabah itu terdapat primary key nomor rekening nasabah dan juga foreign key-nya yaitu adalah ID tellernya. Nah, di ID teller di sini bisa dilihat tidak ada foreign key. Lalu di entitas transaksi ini terdapat dua foreign key yaitu ID teller yang merupakan primary key dari entitas teller dan juga nomor rekening nasabah yang merupakan primary key dari entitas nasabah. Nah, ini adalah physical data model. Selanjutnya di sini pilih tools, lalu maksudnya pilih yang database. Ini di generate database atau bisa Ctrl G. Nah, ini DBMS-nya MySQL 5.0. Sebelum di OK, ini pilih ke option yang drop table-nya di uncheck list. Nah, jika sudah, baru ini file name-nya nanti saya file name diganti jadi TA. Filenya dari TA SBD 2 CDM dan PDMC. Oke.
Ini langsung diedit. Dan ini adalah tampilan dari database dari contextual data model dan physical data model yang sudah dibuat sebelumnya. Bisa dilihat di BMS name-nya yang sudah dipilih tadi ada MySQL 5.0, create on-nya adalah tanggal sekarang. Nih, di table nasabah, create table nasabah ini adalah atributnya tadi. Bisa dilihat di sini yang tadi kita pilih mandatory, di database-nya ini munculnya not null, tidak boleh kosong. Bisa dilihat di sini ada tanggal lahir, nomor rekening, ID teller, nama nasabah, tanggal lahir nasabah, dan atribut yang sudah ada di entitas nasabah tadi. Dan bisa dilihat di sini primary key-nya nomor rekening nasabah. Nah, lalu ada di table teller. Di sini bisa dilihat yang ditandai mandatory tadi not null, sementara yang tidak ditandai mandatory di sini tidak ada keterangan. Nah, di sini bisa dilihat primary key-nya ID teller, lalu ada tabel transaksi yang mandatorinya not null dengan primary key-nya adalah nomor referensi, dan di sini bisa dilihat ada alter table nasabah add constraint FK, tambahkan constraint FK, foreign key-nya di ID teller. Lalu ini adalah referensinya, tabel referensinya teller, tabel teller dengan atribut tadi ID teller. Nah, di sini bisa lihat ada alter table juga, transaksi menambahkan constraint foreign key, nomor rekening nasabah dengan referensinya adalah nomor rekening nasabah di tabel nasabah. Lalu ada alter table di sini add constraint FK foreign key ID teller dari tabel teller referensinya. Seperti itu. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai contextual data model, physical data model, dan juga database dari ERD yang sudah saya buat sebelumnya berdasarkan jurnal yang sudah dipilih. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.